kabar? Jadi berikut ada sebuah buku yang saya terjemahkan dari The Deception of Allah. Buku ini karangan Christian Prince. Saya butuh waktu agak lama untuk menerjemahkan buku ini. Ada kira-kira 6 bulan. Karena buku itu begitu besar dan banyak isinya. Kalau Anda lihat di halamannya itu begitu banyak dan begitu lengkap. Ada di sini juga di daftar isi konten buku ini dengan PDF yang interaktif. Bisa Anda klik, nanti setelah Anda klik sampai ke bagian yang Anda ingin baca. Buku ini banyak termuat dengan hadis. Jadi secara nggak sengaja waktu itu saya ketemu sebuah CD yang berisi tentang hadis. Hadis itu sendiri banyak dulu sempat diperjualbelikan, tapi sekarang sudah harus berlangganan dengan Android. Nanti bisa Anda buka sendiri. Untuk ini diberikan nomornya akan sama dengan yang tertera di sana. Misal kita buka ya, yang saya hafal isinya itu karena lucu ceritanya itu tentang Bilal. Jadi Bilal itu adalah budak dari Bani Habasyi. Habasyi itu Ethiopia, hitam, keling, rambutnya kriwil, kecil-kecil. Nah ini, jadi kalau di sini tulis Sahih Bukhari 568, ini ada sebuah link, tinggal diklik, nanti akan kebuka. Itu untuk menuju kepada hadis Bukhari 568 tersebut pada link yang telah diberikan. Begitu. Isinya sama. Nanti bisa rekan-rekan coba untuk membaca. Saya terus terang salut dengan Christian Prince. Saya mengikuti banyak buku saya dari Cyber Evangelism for Indonesia. Sempat menerjemahkan ada 3 klip dari Christian Prince. Tapi setelah itu saya mencoba memfokuskan diri pada penerjemahan buku ini. Buku ini gayanya saya buat seperti Christian Prince, cuma dalam bahasa Indonesia. Semoga ini menjadi bisa dibahas di Stein, di pesantren-pesantren, di sekolah-sekolah Islam, Al-Azhar, madrasah. Saya ingin buku ini bisa dibaca oleh banyak orang. Tidak hanya sebagai bahan debat, tapi juga bahan pengetahuan. Karena terus terang banyak ayat, banyak hadis yang tidak banyak diketahui oleh orang-orang muslim pada umumnya. Katakan misalnya Quran 5, Al-Maidah ayat 30. Siapa yang pernah baca tulisan seperti ini? Ini di Al-Quran yang sangat banyak, lebih gampang kita mendapatkan ayat Al-Quran ketimbang ayat hadis. Tapi siapa yang tahu ada di isi seperti ini? Orang yang dilaknat dan dimurkai Allah, di antara mereka yang dijadikan kera dan babi dan menyembah tagut. Bayangkan ada orang dilaknat dan dimurkai Allah, dijadikan kera dan babi. Pernah ada lihat orang tiba-tiba dilaknat jadi kera dan babi? Masya Allah, seumur-umur belum pernah lihat bukan? Tapi ini tertulis di Quran. Christian Prince hidup besar di Timur Tengah. Dia cerita ada ayat seperti ini. Gurunya yang ambil ayat ini ngejek dia setiap hari bahwa orang Yahudi dan orang Kristen akan dikutuk, dilaknat Allah jadi babi dan kera. Dan ditulis dalam sini, nggak ada yang jadi ini babi dan kera. Begitu banyak yang dimuat di sini. Kemudian juga, kenapa sih orang Yahudi itu begitu dibenci oleh Allah? Di tulisan Christian Prince. Jadi lihat ini ada yang biru, kalau diklik dia langsung lompat. Nah, jadi ceritanya ini saya nggak tahu ya ini apa yang ditulis Christian Prince. Saya cek, bahkan ayat Qurannya itu saya ambil dari lightquran.net.
Ada persis isinya seperti ini, ada tulisan Arabnya, cara bacanya, transliterasinya, yang transliterasi yang model Indonesia, dan ada terjemahannya. Jadi kurang lebih Yahudi ini, Bani Israel dibenci sekali sama Allah. Kan dia meranggal hari Jumat. Hari Sabtu kok Jumat. Harusnya mereka itu sabat, istirahat. Ini mancing nyari makan, aku nanti dihukum begitu. Oh, haleluya. Ya, ini untuk prolog. Lalu bagaimana cara mendapatkan buku ini? Ya, di dalam teman-teman di dunia maya memang luar biasa. Saya ketemu sebuah teman dari Tolak Syariat Islam. Salah nulis. Tolak Syariat Islam wordpress.com. Ini adalah sebuah website juga. Buku ini ditaruh di sini. Jadi kalau mau itu ada di klik sini, Christian Prince, Allah Khairul Makirin. Nah, dia berterima kasih ke saya. Ini kalau diklik gambarnya bisa, diklik di sini bisa, diklik. Kalau ini judul asli dari buku Christian Prince, untuk dibaca atau dibeli kalau mau beli, tapi dia nggak ada yang untuk online books, tapi dia adanya yang paper base. Jadi kalau ingin yang paper base bahasa Indonesia, bisa di download dari link ini atau klik pada gambar. Isinya seperti tadi. Kalau nanti sampai pada titik, misalkan ini dikuningkan oleh saya, jadi bisa langsung, atau membaca keseluruhan juga silakan. Saya senang kalau ini menjadi sebuah tinggalan yang bisa saya lakukan kepada bangsa ini. Selamat membaca, selamat menikmati. Salam saya kepada para ustadz, para kiai, ahli-ahli Islam di seluruh Indonesia. Silakan baca, silakan sharing, silakan komen, terserah. Kami tidak pernah membuat ini sebagai sebuah bahan debat, tidak. Tujuan kami hanya membuka apa yang ada di Al-Quran dan ada di hadis tentang Islam, bagaimana Islam. Kalau kalian merasa tertipu, jangan khawatir. Bangsa ini menyediakan sebuah jaminan kebebasan untuk memeluk agama. Kalian baca, kalau ajaran yang kisahkan Islam tentang cara berhubungan seks, tentang Bilal, budak, tentang tipuan yang dilakukan, kalau ini tidak sesuai dengan hati nurani kalian mau keluar dari Islam, dari Muslim, silahkan. Kalian dijamin oleh Pancasila, Undang-Undang 45, oleh NKRI. Kewajiban beragama di Indonesia dijamin. Kalau nggak setuju dengan ajaran Islam, katakan tidak sesuai dengan. Kenapa kamu pindah dari Islam? Karena tidak bisa dengan hati nurani saya tidak terima, Pak. Nggak apa-apa, katakan itu, katakan. Coba baca tentang Saudah dan Muhammad. Saudah itu gemuk. Ketika dia masih cantik, masih seksi, dipakai ayun-ayunan sama Nabi. Ketika dia sudah gemuk, ditinggal. Ketika dia sudah tua, ditinggal. Saudah ketika dia sudah tua, takut dicerai oleh Nabi. Maka dia memberikan hariku untuk Aisyah. Ya senang Nabi. Ngapain dia bergiliran sebuah hari malam dengan istri yang sudah gembrot, sudah tua. Dia dikasih jatah ke Aisyah yang masih muda. Senang. Akhirnya Saudah nggak dicerai. Muhammad terus tersalurkan birahinya. Tapi lagi-lagi, ajaran ini betul-betul kalau akalnya sehat ya nggak akan terus di sini. Oke, dan kemudian juga ada sebuah cerita lagi tentang Nabi disihir. Bayangin isinya. Dia sendiri menulis, Nabi sendiri bersabda dalam hadis,
Bila seseorang itu makan kurma, dia akan terhindar dari sihir. Tapi dia sendiri, Nabi sendiri kena sihir. Dan malah mati kena racun. Bayangkan. Oke, supaya nggak berlama-lama, silahkan buka website ini, Tolak Syariat Islam, wordpress.com. Buka blog yang bertulis Christian Prince ala Khairul Mukrimin. Terima kasih yang punya blog ini sudah meluangkan waktu membuatkan blog buat saya. Silahkan di-download dan silahkan dibaca. Bebaslah Indonesia dari hipnotis Islam. Oh iya, tentang hipnotis Islam. Kenapa saya berkata tentang hipnotis Islam? Bayangkan, orang sholat, kepalanya dijeduk-jedukkan di lantai. Harus bangun pagi, siang, sore. Itu kalau dalam teori hipnotis, itu adalah salah satu cara untuk menghipnotis. Jadi kalau ada ketemu orang Islam dan dia menjadi mahafanatik, dia jadi matanya tidak bisa melihat atau telinganya tidak bisa mendengar yang lain, dia jadi marah, Allahu Akbar dan marah. Itu kan hipnotis yang ada di dalam sistem agama Islam. Itu juga ada di sebuah buku yang lain di sini, The People versus Muhammad, terjemahan bahasanya di karangan J.K. Sandlin. Ada di sana tentang hipnotis Islam. Luar biasa. Silahkan baca dan jangan lupa bagikan. Jangan lupa juga untuk kaum yang mendengarkan YouTube ini dari kalangan Islam, dari kalangan Muslim, baca. Dan kalau memang tidak sesuai dengan hati nurani Anda, ingat, negara ini dijamin atas hak asasi manusia. Kalau tidak setuju dengan hati nuranimu, jangan teruskan jadi orang Islam. Bahaya. Karena tidak sesuai dengan hati nurani, tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Saya sendiri bercita-cita supaya bangsa ini dibebaskan dari ikatan Islam. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.